Lalu apa sebenarnya penyebab kecelakaan dan apa yang harus dievaluasi agar kecelakaan seperti yang terjadi di Tanjakan Cahaya Sumedang tidak kembali terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Heri Antasari dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Heri dan juga Pak Agus, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Baik, Pak Heri, sebenarnya apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi? Apakah sudah ada kesimpulan dari Disub sendiri? Kami tidak bisa menyimpulkan ya Pak Kevin, nanti mungkin dari KNKT atau kepolisian setelah hasil FGD dilaksanakan, kemudian hasilnya akan diumumkan kesimpulan dari penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Tapi kalau misalnya ada dugaan dari penumpang bahwa remnya blong, lalu kemudian tidak mengurangi kecepatan begitu sehingga kemudian turun ke jurang, bukankah ini patut kita duga kuat karena rem yang blong, Pak Heri? Ya, sebagai indikasi informasi awal tentu hal-hal yang disampaikan oleh korban selamat tadi juga sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk sebagai informasi tambahan ya. Karena kan tidak hanya keterangan saja. Kemarin saya juga mengikuti pelaksanaan olah TKP di lapangan bersama dengan kepolisian menggunakan teknologi canggih untuk memetakan dan mensimulasikan secara 3 dimensi apa yang terjadi sehingga nanti kita bisa persis mengetahui penyebab dari pengakuan, kemudian dari kejadian di lapangan, dari bukti di aspal dan lain sebagainya begitu ya, dan juga di kendaraannya. Saya kira kita tunggu hasilnya nanti setelah olah TKP disampaikan di FGD yang akan dilaksanakan. Oke, jadi temuan dari Disub sendiri sampai saat ini apa saja, Pak Heri? Indikasinya sih ada beberapa, termasuk yang disampaikan Pak Kevin tadi mengenai informasi awal dari korban selamat. Ya memang benar, kami juga dengarkan langsung dari yang bersangkutan dan beberapa korban yang lain. Dan memang kelihatannya seperti yang juga sudah disampaikan beberapa pihak, bahwasanya yang pertama Pak Kevin bahwa ini jalan ROW-nya hanya 7, artinya badan jalan aspalnya hanya 5 meter. Nah ini tidak diperkenankan sesungguhnya kelas jalan ini untuk dimasuki oleh bis besar seperti yang mengalami kecelakaan ini. Dan juga dengan penumpang yang syarat begitu ya. Dan tentunya di tengah-tengah pandemi ini ada ketentuan yang juga dilanggar oleh PO yang bersangkutan untuk tidak mengangkut penumpang secara maksimal karena harus ada physical distancing di dalam angkutannya. Itu yang beberapa indikasi yang kita temukan di lapangan bersama-sama dengan tim dari kepolisian dan rekan-rekan yang lain. Baik, kalau mengenai izin pariwisata yang ternyata belum diberikan, lalu kemudian terlambat uji KIR, apakah itu juga betul, Pak Heri? Ya, itu akan menjadi pencermatan-pencermatan berkaitan dengan administrasi kendaraannya seperti apa, dari tahun kendaraannya yang 2018, kemudian juga nanti KIR-nya yang dikeluarkan oleh salah satu daerah di Jawa Tengah, meskipun masih informasi awal yang kita dapatkan sedang dalam proses mutasi ke Jawa Barat begitu ya. Ini semua akan menjadi masukan-masukan secara komprehensif untuk memutuskan penyebab dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah ada sanksi dan lain sebagainya ya. Kemudian juga apakah ada implikasi hukum apabila ada kelalaian dan lain sebagainya. Baik, Pak Agus, tanggapan Anda dengan fakta-fakta kecelakaan bus di Sumedang ini seperti apa, Pak Agus? Ini sih cerita lama yang tidak pernah terselesaikan oleh baik aparat penegak hukum maupun regulator. Selalu kejadian seperti ini. Coba tolong dicek itu bisnya juga pasti chassisnya yang lama, mesinnya lama, kemudian cuma badannya saja yang baru. Kemudian juga itu pasti sudah melakukan pelanggaran karena dimodifikasi, itu pasti odol. Kemudian juga banyak hal ditingkatkan dan sebagainya. Jadi itu memang sudah tidak layak dan itu banyak sekali bis pariwisata seperti itu. Dan di kejadian terakhir yang di Jawa Barat juga, itu sampai hari ini juga masih saja berjalan bis-bis tanpa izin. Ya kan, itu remnya blong, mungkin disambungin kemana, kabel udaranya juga tidak dicek, dan itu semuanya palsu, sudah selalu begitu. Tapi herannya tidak pernah ada upaya dari regulator dan aparat untuk membereskan itu.
kita perlu tunggu berapa lama lagi arisan nyawanya kan berlangsung. Overloaded begitu, tadi Pak Heri sudah katakan ini pandemi dan sebagainya, tidak dilakukan. Jadi ini bukan sebuah akhir kalau tidak dilakukan tindakan tegas, cabut semua izin bus yang tidak sesuai dengan itu selesai. Lalu baru Jadi pengawasan tidak berjalan, Pak Agus? Nggak berjalan. Saya kemarin sempat diskusi dengan ketua KNKT juga, saya langsung tebak, Mas, ini sama aja penyampaian sama, sudah. Dan itu sudah berpuluh-puluh kali atau ratus kali, saya nggak tahu. Itu nggak ada perubahan. Sehingga ya begitu terus. Selalu bis pariwisata yang paling parah memang. Kalau bis yang trayek itu agak terawat. Nah saya herannya kok ya itu banyak I.O. maupun konsumen yang selalu menyewa bis seperti itu yang murah memang. Nah kita ini nyawa ini sebetulnya sudah tidak ada harganya. Arisan nyawa di jalan itu sudah mengerikan, tapi tidak ada tindakan apapun. Baik. Kita tunggu jadi ini lagi bukan hanya semata-mata rem yang blong saja begitu ya Pak Agus ya? Ya itu kan karena di ujungnya saja, tapi kenapa rem itu blong? Kan sudah dicek. Kenapa supirnya seperti itu? Tidurnya juga nggak benar dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang harusnya sudah dilaksanakan. Aturannya ada loh, Undang-Undang 22 ada, PP 55 2012 ada, bahwa modifikasi itu harus izin ATPM dan izin pihak yang berwenang. Itu kan nggak ada, pasti dirubah aja kayak kita merubah gerobak sampah gitu. Baik, penumpang bisa nuntut nggak sih kalau gini ceritanya Pak Agus? Bisa ke perusahaan otobus itu dituntut saja sampai dia tutup. Ya ini susah sekarang kita antara arisan nyawa atau dengan menertibkan otobus itu, terutama bis-bis pariwisata itu sangat tidak layak untuk digunakan, apalagi overload. Oke, baik. Pak Heri, pengawasannya tidak berjalan dengan baik, tidak hanya kemudian bus Sri Padma, tapi mungkin juga ada banyak bus yang lain di wilayah Jawa Barat dan daerah lainnya juga memiliki kondisi serupa. Tanggapan bagaimana Pak Heri? Ya, yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita secara rutin dan juga random dalam artian ketika kita menghadapi periode-periode libur panjang, Idul Fitri dan lain sebagainya, di Sub Jawa Barat, Kementerian Perhubungan, kemudian juga di Sub Kota Kabupaten, kita semua melakukan yang namanya ramcek kepada armada bis, baik yang reguler maupun yang pariwisata. Dan ramcek ini dilakukan secara rutin dan juga secara random. Tetapi kalau seandainya memang ada pelanggaran, khususnya setelah nanti fakta-fakta yang disampaikan oleh olah TKP dari kepolisian membuktikan bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh PO, perintah kepada kami dan juga sesuai dengan aturan, kita akan melakukan tindakan tegas kepada PO yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan kami di Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu sudah menjadi perintah Pak berarti Gubernur. kalau misalnya memang Kadisub sudah melakukan pengawasan dengan baik, ada pemeriksaan yang dilakukan secara berkala juga sudah dilakukan dengan baik. Ini berarti dugaan bahwa PO busnya yang melakukan pelanggaran karena kemudian bisa membuat remnya blong, begitu Pak Heri? Kita lihat nanti setelah hasil penyelidikan ya. Saya pikir kita tidak bisa menduga-duga, berandai-andai, menganalisa, mengeneralisir, dan juga menyamaratakan dan lain sebagainya. Kita akui ini sebagai kecelakaan. Kita memasang guardrail panjang di titik yang bersangkutan itu sepanjang 200 meter lebih, itu merespon juga 10 tahun yang lalu ada satu kejadian. Waktu itu bis reguler yang terjadi di sana, kalau nggak salah Mekarjaya atau apa. Dan agak berbeda 100 meter ke bawah. Dan saya pikir kita selalu merespon dengan tindakan-tindakan di lapangan, jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Termasuk antisipasi yang tadi saya sampaikan di awal mengenai ramcek dan lain sebagainya. Baik Pak Heri dan juga Pak Agus, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kita masih berdiskusi mengenai kecelakaan maut di Sumedang. Saya kembali kepada Pak Agus. Pak Agus, jadi sekarang kalau kita mau melakukan pencegahan supaya kemudian tidak terjadi lagi kecelakaan seperti ini, meskipun mungkin masalahnya banyak, tidak hanya kemudian sekedar remblong, itu kita mulai dari mana Pak Agus? Begini, pertama dari bisnya dulu ya. Bisnya itu biasanya bus pariwisata, itu bukan bis baru. Itu dari reguler dijual, terus jadilah bis pariwisata. Nah, di sana biasanya dirubah. Stasisnya sudah baru-baru, modelnya Euro 100 gitu dituliskan di bodinya. Itu chassis dan mesinnya sudah lama. Kemudian chassisnya biasanya dipanjangkan, diodol supaya kapasitasnya lebih besar. Itu kapasitas kemarin yang kecelakaan 65 orang. Ya, kemudian itu juga
kabel-kabel elektroniknya, saya sudah pernah sama-sama KNKT diskusi soal ini lama, berkali-kali. Kabel itunya apa namanya, selang untuk udaranya, untuk rem dan sebagainya, itu sudah ada yang berkarat dan sebagainya. Jadi kalau tinggal waktu saja. Nah, seharusnya Kementerian Perhubungan itu mengecek, mengevaluasi, kemudian Dirjen Perhubungan Darat itu mencabut ketika waktu dicek itu tidak ada, tapi didiamkan saja. Ini sudah lagu lama sekali, puluhan tahun. Nah, kemudian sekarang dengan ledakan penduduk seperti ini, tentu yang naik seperti itu kan tambah besar. Dan sayangnya konsumennya itu kan biasanya cari bis yang murah. Nah, ini yang terjadi. Ya, nah di jalan polisi harus menangkap itu. Dishub harus mencatat bersama polisi, melakukan tindakan hukum di jalan, itu kita kelihatan. Jadi jangan hanya pas mau liburan saja gitu. Setiap hari harus dilakukan. Saya konfirmasi kepada Pak Heri. Pak Heri, benar demikian Pak Heri? Masih banyak bus-bus yang lain juga memiliki kondisi yang serupa dan kemudian Kadishub juga tidak melakukan pengawasan sempurna, tidak langsung dicabut izinnya dan sebagainya. Jadi begini Pak Kevin, Pak Agus, saya pikir Dinas Perhubungan baik kota, kabupaten maupun provinsi ketika menemukan kasus di lapangan, menemukan di pool, menemukan di jalan untuk kendaraan-kendaraan bis yang tidak sesuai atau seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, pasti kita akan rekomendasikan untuk ditindak dan akan kita tindak secara administrasi. Untuk tindakan hukumnya tentu itu kewenangannya ada di wilayah kepolisian, akan kita rekomendasikan. Tetapi tidak benar bahwa kita hanya melakukan ketika akan libur, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bicara kasus per kasus saja dulu. Penyelesaian keseluruhan saya sepakat, saya tidak akan membantah apapun yang disampaikan oleh Pak Agus. Saya kira itu satu penyelesaian menyeluruh yang kita inginkan bersama. Tetapi untuk kasus yang besok, saat ini kendaraan baru dievakuasi. Selesai dievakuasi. Dan baru dilakukan pemeriksaan kepada kendaraan. Dari aspek teknis dan lain sebagainya. Forensik lah terhadap kendaraan. Bersama-sama dengan ATPM-nya, atau dengan APM-nya, maaf. Dengan APM-nya, sehingga terjadi pemeriksaan yang menyeluruh, berkaitan dengan teknis, kondisi di lapangan, dugaan-dugaan tadi yang disampaikan, andai-andai seperti sampaikan Pak Agus tadi, apakah itu benar, dan lain sebagainya. Tetapi informasi awal, kalau boleh saya sampaikan, mendahului, mohon maaf ini kepada yang berwenang nanti, sementara yang kita dapatkan ini bis bukan seperti yang diduga tadi oleh Pak Agus. Bis keluaran 2018 dan bukan rekonstruksi. Kecuali nanti setelah pemeriksaan fisik lanjutan yang lebih detail ternyata ditemukan yang berbeda ya. Tetapi untuk sementara ini adalah bis baru begitu. Tapi kalau bis baru bisa remblong, bukankah ini juga mencurigakan Pak Heri? Banyak faktor ya dari sisi teknis dan lain sebagainya. Kendaraan baru bukan berarti harus tidak terjadi kesalahan teknis di lapangan. Karena kita tahu bahwasannya tadi saya sampaikan, jalur Wado itu jalur alternatif, tidak pernah dilalui oleh bis besar selama ini. Rambunya pun sudah ada, meskipun di beberapa tempat hilang. Jalurnya menurun ketika hujan, sempit, dan lain sebagainya. Jadi ketika rem terus-terusan digenjot sejak memasuki jalur Wado, saya pikir ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan lainnya. Gitu. Baik, lalu strategi dari Dishub sendiri untuk mencegah hal serupa terjadi itu bagaimana Pak Heri? Apakah mungkin perlu jalur tersebut yang seharusnya tidak dilalui oleh bus itu ditutup begitu untuk bus atau bagaimana? Nah ini yang terpenting, hasil diskusi kami dengan Pak Dirjen Darat, juga dengan kepolisian, saran-sarannya dan lain sebagainya, kita akan melakukan langkah-langkah jangka pendek yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita melengkapi kembali rambu-rambu yang hilang. Kemudian jika dimungkinkan secara teknis dan regulasinya, apakah kita memasang semacam portal untuk menghalangi apabila ada yang berupaya untuk menerobos meskipun rambu-rambu sudah ada. Tidak diperkenankan untuk bis besar masuk ke jalan-jalan kelas jalan tertentu, khususnya jalan provinsi. Itu yang akan kita lakukan dan kita akan memasang juga rambu-rambu pembatasan serta pengawasan sejak jauh-jauh dari titik-titik rawan lokasi kecelakaan. Perlu disampaikan Pak Kevin, Pak Agus, bahwasanya titik-titik rawan kecelakaan dengan karakter kontur Jawa Barat seperti ini memang banyak sekali di Jawa Barat. Dan kita sudah mengidentifikasi sejak tahun 2019 bahkan 2018. 2020 akan banyak aksi untuk kita mengantisipasi ini. Akan tetapi kita tahu semua tanpa bermaksud untuk excuse, kita semua fokus anggaran dan lain sebagainya 2020 itu ke arah penyelesaian untuk COVID dan pandemi. Sehingga ini juga terpengaruh. Hal seperti itu kita kejar di 2021 dan seterusnya.
Saya kira Baik, Pak. demikian Pak Kevin sementara. Iya, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, solusi jangka pendeknya cukup untuk mencegah kejadian serupa terjadi? Itu sudah selalu dilakukan ya. Saya kebetulan mengikuti terus ketika ada kecelakaan besar. Nah, saya hari ini janji akan diskusi dengan Pak Suryanto KNKT. Nah, maksud saya ini ketemuan saya juga nggak yakin itu bis baru, harus dicek betul. Karena di di PP 55 2012 itu jelas kalau untuk memodifikasi, merubah dan sebagainya itu jelas. Karoserinya siapa? Memang betul kata Pak Heri itu semua mesti duduk. Sekali lagi saya melihatnya lebih ke hulu ya. Hulunya itu sangat lemah. Nah, kalau apalagi di pengawasannya di jalan itu memang kepolisian, dinas itu harus bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak, tidak bisa dinas itu melakukan hal itu. Gitu. Baik. Pak Agus, lalu untuk konsumen sendiri bagaimana? Bagaimana kemudian penumpang bisa tahu bahwa bus yang mereka tumpangi betul-betul dalam layak jalan dan hak-hak yang mereka miliki ketika terjadi kecelakaan seperti ini itu apa saja? Ini bagaimana Pak Agus? Nggak bisa sulit penumpang itu, atau biasanya ini kan kalau umum tuh pakai IO biasanya. Biasanya itu hanya kelihatan bentuk busnya saja baru nih. Padahal sebetulnya tolong dicek itu. Apakah tadi kirnya oke, apakah segala macam. Meskipun bus baru, PO itu biasanya memodifikasi supaya lebih menarik tadi bajunya tadi. Sebetulnya jeroannya itu yang perlu dipertanyakan. Kemudian juga fasilitas untuk supir itu harus jelas, harus dia cukup tidur dan sebagainya. Kemudian jalan tadi, sudah tahu jalan alternatif ya tidak boleh dilewat, di ujung jalan harus ada yang menjaga, karena mohon maaf 90% pengemudi di Republik ini itu SIM-nya tidak ikut ujian. Ya, bisa kolektif, bisa beli, bisa macam-macam caranya. Ini yang harus kita perhatikan juga. Baik, perbincangan kita menarik tapi waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Heri. Semoga kecelakaan serupa tidak terjadi lagi.